Pernah nggak kamu ngerasa hidup tuh lengkap tapi kosong? Punya gadget terbaru, nongkrong di tempat hits, tapi tetap aja ada rasa hampa yang nggak bisa dijelasin. Banyak anak milenial yang ngalamin hal sama, karena ternyata yang bikin hati tenang itu bukan sekadar punya banyak, tapi bisa berbagi. Dari situlah perjalanan belajar sedekah dimulai, sebuah langkah kecil menuju kedamaian yang sesungguhnya. Banyak orang mikir sedekah itu cuma tentang uang, padahal Rasulullah bilang, setiap kebaikan adalah sedekah. Artinya, bantu teman, kasih saran baik, senyum, bahkan ngejagain lisan pun termasuk sedekah. Tapi sayangnya, banyak yang baru mau sedekah kalau dompetnya tebal. Padahal, justru saat kita susah, saat itu nilai sedekah bisa jauh lebih besar di sisi Allah. Anak milenial punya satu penyakit yang sering banget nyangkut di hati. Gengsi. Kadang kita lebih rela beli kopi mahal tiap hari daripada nyisihin sedikit buat bantu orang. Bukan karena pelit, tapi karena ego. Sedekah ngajarin kita buat ngalahin diri sendiri, ngelawan rasa sayang berlebihan pada harta. Dan belajar percaya bahwa memberi nggak akan bikin kita rugi. Ikhlas itu berat, apalagi di zaman sosial media. Kadang niatnya udah bagus, tapi tiba-tiba pengen update story, biar kelihatan peduli. Padahal, nilai tertinggi sedekah justru saat nggak ada yang tahu. Di situ Allah lihat hatimu, bukan kontenmu. Sedekah tanpa sorotan itu yang justru bikin langit ikut tersenyum. Setiap kali kita memberi, sebenarnya kita lagi menyalakan harapan. Bayangin deh, satu bungkus makanan yang kamu kasih bisa jadi penyambung hidup orang hari itu. Atau satu senyum tulusmu bisa menghapus lelah seseorang. Sedekah bukan cuma soal benda, tapi tentang energi positif yang kita sebarkan ke dunia. Sering banget kita takut miskin gara-gara sedekah, padahal justru sedekah itu magnet rezeki. Banyak yang udah buktiin, begitu dia berani berbagi, pintu rezekinya terbuka lebar dari arah yang gak disangka. Karena janji Allah itu pasti, barang siapa bersedekah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Quran Surah Saba 39. Rasulullah itu contoh terbaik dalam sedekah. Beliau nggak nunggu kaya buat berbagi. Bahkan di saat harta sedikit, beliau tetap berbagi dengan senyum dan kasih sayang. Itulah bukti bahwa sedekah bukan soal jumlah tapi soal hati. Kalau Nabi aja yang dijamin surga masih rajin berbagi, gimana dengan kita yang masih berjuang di dunia? Ada masa di mana setelah kita sedekah, justru cobaan datang. Seolah Allah pengen ngetes, kamu sedekah karena aku atau karena pengen cepat kaya? Tapi justru di momen itu keikhlasan terbukti. Jangan pernah nyesel habis sedekah, karena bisa jadi yang kamu kasih hari ini adalah sebab selamatmu di hari esok. Pernah ngerasa pengen bantu, tapi ditunda, nanti aja deh, lagi sempit, tapi akhirnya lupa. Sedekah itu harus segera dilakukan, karena rezeki dan kesempatan nggak selalu datang dua kali. Kadang Allah sengaja kasih rasa iba, bukan cuma buat ngetes hati kita, tapi juga buat buka jalan keberkahan. Bukan cuma uang yang bisa disedekahkan, waktu buat dengerin curhat teman, tenaga buat bantu orang tua, perhatian buat saudara, semua itu sedekah. Di zaman serba sibuk ini, justru waktu jadi bentuk sedekah paling mahal. Karena saat kamu memberi waktumu, berarti kamu memberi bagian dari hidupmu. Ada keindahan tersendiri saat memberi tanpa diketahui siapapun. Gak ada pujian, gak ada tepuk tangan, tapi hati terasa ringan banget. Allah suka banget sama sedekah yang tersembunyi, karena di situ gak ada ruang buat ria. Jadi, kalau bisa, sembunyikan kebaikanmu sebagaimana kamu sembunyikan aibmu. Anak milenial hidup di dunia digital, tapi bukan berarti nggak bisa berdakwah di sana. Kita bisa gunakan medsos buat menyebar kebaikan, ngajak orang sedekah, atau bantu galang donasi. Tapi tetap ingat, yang utama adalah niat. Jangan biarkan like menggeser keikhlasan. Jadikan platformmu bukan tempat pamer, tapi tempat menebar manfaat. Kadang kita lagi sedih, kecewa, atau ngerasa hancur. Di saat seperti itu, sedekah bisa jadi obat. Karena saat kamu bantu orang lain, kamu sedang menyembuhkan hatimu sendiri. Allah kasih rasa lega yang gak bisa dijelaskan. Rasa tenang yang muncul, bukan karena punya banyak,
tapi karena bisa memberi walau sedikit. Enggak semua orang bisa sedekah besar, tapi semua orang bisa sedekah sederhana. Dan justru di kesederhanaan itu ada keindahan. Misal, kasih makan kucing liar, bantu ibu cuci piring, atau kasih air ke orang haus. Mungkin kecil di mata manusia, tapi besar di sisi Allah. Karena Allah nggak lihat bentuknya, tapi ketulusan di baliknya. Pilih teman yang semangat sedekah, karena kebaikan itu menular. Kalau kamu sering lihat temanmu ringan tangan, kamu pun jadi ikut termotivasi. Makanya penting banget punya circle yang nggak cuman kompak nongkrong, tapi juga kompak berbagi. Karena keberkahan sering datang lewat lingkungan yang baik. Banyak pengusaha sukses yang dayam-dayam punya kebiasaan sedekah rutin. Mereka nggak pernah absen bantu orang, dan ternyata bisnisnya malah makin berkembang. Itu bukti bahwa rezeki bukan cuma hasil kerja keras, tapi juga efek dari kemurahan hati. Karena saat kamu mudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusanmu. Nggak ada manusia yang sempurna. Kita semua pernah salah, pernah jauh dari Allah. Tapi sedekah bisa jadi jembatan menuju ampunan. Rasulullah bersabda, sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi, kalau kamu merasa banyak dosa, jangan cuma menyesal mulai sedekah. Karena itu tanda kamu ingin membersihkan diri. Setiap kali kamu memberi, kamu sedang mendidik hatimu buat nggak terlalu cinta dunia. Sedikit demi sedikit, kamu belajar lepas dari rasa takut kehilangan. Kamu belajar bahwa harta sejati bukan yang disimpan di rekening, tapi yang kamu salurkan di jalan kebaikan. Dan makin sering kamu sedekah, makin besar juga ruang kosong di hati untuk Allah isi dengan ketenangan. Anak muda hari ini punya potensi luar biasa. Energi, ide, dan semangatnya besar. Kalau potensi itu dipakai buat berbagi, dunia bisa berubah jadi tempat yang lebih baik. Jadilah bagian dari generasi dermawan, bukan cuma generasi digital. Karena sedekah adalah bukti nyata bahwa kamu bukan cuma mau sukses sendiri, tapi juga pengen bermanfaat buat orang lain. Akhirnya, kita sadar bahwa sedekah bukan sekadar memberi, tapi menabung untuk kehidupan setelah mati. Semua yang kamu sedekahkan akan kembali, entah dalam bentuk rezeki, ketenangan, atau ampunan. Jadi, jangan tunda lagi. Mulai dari yang kecil, dari yang sederhana dari hari ini, karena satu langkah kecil dalam berbagi bisa jadi alasan besar Allah menyelamatkanmu nanti.